Ketemu lagi nih kita. Oke, happy people. Kalau di video sebelumnya aku udah ngebahas kayak sejenis fun facts tentang TikTok gitu ya, buat yang baru-baru aja nih main TikTok. Sekarang saatnya kita ngeliat nih perbandingan kenapa sih sekarang itu yang malah booming itu TikTok gitu dibanding dengan Instagram ya. Jadi kita nanti bisa compare antara TikTok dengan Instagram itu kenapa, apa yang terjadi nih Instagram, kenapa TikTok sekarang jadi yang bener-bener dipertimbangkan banget sama banyak orang gitu. Ternyata gini nih, kuncinya adalah Instagram dengan TikTok itu punya different view, punya pandangan yang berbeda gitu. Kayak orang bisa ngelihat sesuatu yang berbeda dari si TikTok ini dibandingkan dengan Instagram yang kita familiar lah dengan karakteristiknya Instagram. Amazingly, TikTok itu udah di download 1,5 billion downloader gitu dari seluruh dunia. Dan yang membedakan juga dengan Instagram adalah TikTok itu udah tersedia dalam 75 bahasa dan udah ada di 40 negara sedunia. Yang kayak aku bilang di awal, kalau TikTok itu lebih ngasih different user experience gitu. Kalau misalnya di Instagram kita ngelihatnya kan orang tuh benar-benar memikirkan yang namanya self image-nya, terus kayak brand image-nya dia seperti apa. Kayak semua yang kita lihat di Instagram tuh cantik gak sih? Kayak semua yang kita lihat di Instagram itu bagus, semua yang kita lihat di Instagram tuh ganteng, kayak perfect, mostly perfect gitu. Terus apa yang kita lihat di Instagram tuh kayak gak ada kurangnya sama sekali. Bahkan ada ya, lucu banget, temanku pernah bilang, aku tuh malas banget buka Instagram. Kenapa gitu? Aku bingung kenapa orang-orangnya cantik-cantik banget gitu. Nah, itu poinnya. Different user experience ini adalah yang dimaksud di sini itu lebih ke itu nggak kita dapetin di TikTok. Karena di TikTok itu beda banget kan, brand image yang orang bangun, terus self image yang bisa kita lihat dari akun-akun di TikTok itu nggak banget gitu loh. Kalau kita misalnya ngeliat tadi yang kayak maha sempurna, maha cantik, maha ganteng, maha bagus gitu tuh enggak. Di sini tuh bukan tempatnya. TikTok tuh bukan tempat untuk menjadi perfect. Different users experience yang dimaksud di sini juga itu lebih kayak menunjukkan apa ya, silly things dari human gitu, dari kita ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua punya sisi konyol dan TikTok itu memfasilitasi kita sekarang untuk menunjukkan sisi-sisi konyol kita. Dan yang terpenting teman-teman, sisi konyol ini tuh bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang itu nggak baik, tapi itu tuh memang udah apa ya? Itu tuh human side gitu. Itu yang bikin TikTok itu berbeda dengan yang lain, karena di TikTok itu ada sentuhan human side-nya tadi. That's make it different sama yang lain. Kalau di Instagram tadi maha cantik, maha sempurna, kalau di TikTok yang indikatornya itu malah yang semakin lo konyol, semakin lo bikin kita itu terhibur, itu kayak makin cepet untuk viralnya. Lucu kan? Terus yang membedakan juga antara TikTok dengan Instagram, kalau di TikTok tuh kayak there's no talents gitu. Kan kalau Instagram kelihatan banget kan, misalnya akun A gitu, kelihatan banget yang jadi talent di akun itu siapa gitu, bisa pemilik akunnya gitu, atau misalnya bisa brand tertentu gitu, kelihatan talentnya itu siapa. Tapi kalau di TikTok itu tuh bener-bener nggak bisa dideskripsikan dengan siapa talentnya. Yang penting ketika itu menarik, terus itu juga menghibur, viralnya tuh gila, cepet banget. Nah, berhubungan dengan no talents yang ada di TikTok ini, itu tuh kayak kalau di Instagram itu, kalau kita kaitin itu kan, kalau di Instagram dia kayak lebih status driven gitu kan, kayak ya Instagram itu tempat untuk showing up status gitu, jadi semuanya bagus. Beda banget lah kalau sama TikTok.
ya tadi sisi konyolnya itu ada di TikTok gitu, dan itu menjadi sesuatu yang menarik ketika kita berhasil menemukan sisi lain kayak another side of person gitu. Jadi kayak kalau di Instagram dia bisa nih kayak gini sekeren ini, tapi kalau di TikTok ya dia juga konyol, dia juga manusia sama aja kayak kita yang biasa ini gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya idola gitu kan, idol yang kalau di sosial media lain kelihatan banget gitu berwibawa, terus elegan, terus gue kayak kelihatan wow banget gitu, primadona. Tapi kita bakal lebih puas lagi ketika kita bener-bener bisa ngelihat mereka itu sebagai manusia, bukan bidadari. Kayak manusia yang juga punya sisi lucu, konyol, dan freak, kadang aneh gitu ya. Terus ya itu yang bikin kita tuh makin tertarik, point of interestnya tuh di situ malah kalau di TikTok. Dan teman-teman kalian semua pasti udah pernah dengar kan kalau video is a future gitu. Sekarang banyak banget orang yang udah menganggap kalau ya udah video itu salah satu dari masa depan kita nanti gitu. Dan banyak banget yang udah mulai menginvestasikan apapun itu, baik dari produknya, ceritanya, momen, kenangan, itu tuh dalam bentuk video. Dan TikTok membuat ini jadi lebih sederhana dengan cara ya mereka bikin dengan durasi yang sangat singkat gitu, jadi memungkinkan orang untuk melihat sampai habis. Beda banget kan sama YouTube. Kalau YouTube kan itu bisa lah berjam-jam gitu. Kalau si TikTok atau jangan YouTube ya kan kita lagi bandingin sama Instagram ya. Instagram gitu sekarang ada IGTV yang memfasilitasi untuk lebih dari 60 detik kayak gitu. Kalau TikTok tuh cukup 60 detik aja. Jadi ketika kita nge-scroll timeline-nya tuh, itu tuh kita pastiin bisa ketonton sampai akhir gitu, karena itu udah dipikirin banget sih. Terus selain yang aku sampai tadi, selain TikTok sama Instagram itu udah beda image dan functionalnya juga beda ya, walaupun mereka sama-sama kayak menghibur gitu, tapi letak menghiburnya tuh beda gitu. Dan yang paling menarik dari TikTok adalah anyone can go viral. Kayak semua orang itu bisa banget untuk viral. Jadi uniknya TikTok tuh nggak mesti punya followers pun kita bisa dapetin views gitu. Lucu kan algoritmanya tuh kayak gimana? Nah, terus kayak ya dengan cara yang kayak tadi, kayak kita tanpa punya followers saja kita bisa dapetin views gitu, asal konten kita memang menarik, terus kita juga memenuhi standar-standar gimana caranya biar jadi yang viral di TikTok. Itu tuh kayak TikTok makes everyone can famous easier gitu. Kayak semua itu bisa famous, dan gak mesti dengan budget pun itu bisa famous banget. Salah satunya Supri ya, kalau temen-temen coba search aja Supri itu apa coba, dia tuh kayak mesin buat yang otomatis keliling gitu tuh untuk ngebersihin lantai gitu, jadi kayak pengganti sapu. Di masa pandemi ini banyak banget anak-anak TikTok itu yang upload konten mereka beli di Shopee barang-barang murah yang itu nggak tahu kegunaannya apa, dan itu lebih kayak ke dekor. Terus misalnya kayak tadi si Supri ya, Supri itu tuh nggak apa ya, tadi alat untuk ngebersihin itu, aku lupa sih nama benernya itu apa, cuman si Supri ini jadi viral hanya gara-gara pemiliknya tuh sering manggilin Supri gitu, kayak gitu doang, dan itu bisa viral. Astaga ya, tapi beneran itu lucu banget sih. Aku juga sempat ngebuktiin sendiri, sempat juga gimana caranya aku ngebuktiin gimana caranya biar viral kayak yang aku sampaikan di video sebelumnya tuh kayak oh iya bener juga ya gitu. Aku juga ada gitu yang beneran aku nggak punya followers karena masih sedikit, bikin konten yang itu ngikutin trending kayak yang aku bilang di video sebelumnya, itu tuh nemu polanya dan langsung habis itu naik likes-nya sampai 3.000-an, terus viewersnya juga sampai 60.000. Padahal followers gue tuh kayak waktu itu masih kayak cuma 3, literally 3 gitu. Dan aku semakin bingung sama TikTok. Kenapa enggak ini dimanfaatin kan buat kalau kalian yang punya bisnis gitu, karena exposure-nya itu tinggi, lumayan banget. Nah, pokoknya yang menarik lagi kalau misalnya
video ini bisa bikin kalian memutuskan untuk oke, aku coba terjun deh ke TikTok gitu, aku nggak apa-apa, rekomendasiin banget buat kalian. Dan kalau misalnya mau viral, ya tadi juga yang kayak aku bilang ya, itu mulai pakai hashtag yang sesuai sama trending, terus juga ada tuh hashtag FYP, for you page, yang kayak gitulah. Terus trending itu juga kayak mempengaruhi. Dan ingat kalau di sini kalian nggak perlu punya followers untuk dapetin view, dan itu sangat-sangat menguntungkan banget. Oke, itu dulu yang bisa Ina share. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Jangan bosan ya, thank you.